Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Fri Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Rumah warga di Kelurahan Gisik Drono, Kota Semarang, ambruk usai diguyur hujan deras. Diduga keracunan makanan, ratusan santri mual dan muntah. Pengedar narkoba di Sragen ditangkap. Polisi sita 18 gram lebih sabu-sabu. Rumah warga Kota Semarang ambruk usai diguyur hujan deras pada Selasa sore. Material berserakan sampai menutup jalan dan masuk ke rumah warga lain. Ambruk. Selasa sore, rumah di Kelurahan Gisik Drono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ambruk usai diguyur hujan deras. Diduga bangunan pondasi yang sudah lama dan retak sehingga tak mampu menahan tekanan air. Akibatnya, 2 rumah di sekitar lokasi kejadian tertimpa sebagian material. Warga dibantu petugas akhirnya bekerja bakti membersihkan material yang menutup jalan antar kampung. Makanya pecah yang pasukan Material pada kesini. masuk. Iya. Kalau ini ketinggian berapa meter sih Pak? Ini Pak pondasinya 4 meter. Kurang lebih 4 meter ya. Ini bangunan lama atau gimana sih Pak ini? Juga Lama. Sudah lama ya. Ini sementara kan menghilangkan ini sama akses jalan. Ini Warga, kan jalan masuk. masuk ya. Warga itu kerja bakti ini ya Pak ya? Ya, saya sama dari dinas pertim. Pemilik rumah mengatakan bagian rumah yang roboh adalah dapur dan kamar mandi. Saat kejadian, dirinya sedang bekerja, sementara di rumah ada 2 anaknya. Beruntung kedua anaknya selamat karena berada di kamar dan ruang keluarga. Sekitar jam 4 sore pas waktu itu dan terus kan sempat reda itu pas katanya ambruk gitu. Yang ngabarin anak saya pas lagi kerja, jadi nggak tahu proses ambruknya itu. Berarti ini pas ambruk itu ada orang nggak sih Bu itu? Di warga ada, di rumah ada anak saya. Itu yang ambruk itu bagian apa itu Bu? Dapur atau? Dapur sama kamar mandi. Kamar mandi ya. Tapi keluarga aman ya Bu ya di sini ya? Alhamdulillah aman. Meski sebagian rumah rusak, tetapi masih bisa ditinggal Farida dan kedua anaknya. Untuk sementara, mereka menumpang kamar mandi dan toilet di tetangga. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Banjarnegara mengalami gejala keracunan. Sementara tim medis sudah melakukan pengambilan sampel makanan di lingkungan pondok untuk diperiksa. Puskesmas Rakit 1 Kabupaten Banjarnegara hingga Selasa siang masih merawat sebanyak 34 santri dari pondok pesantren Alam Dinah yang mengalami gejala keracunan. Para santri ini mengalami gejala keracunan ringan hingga berat, mulai dari mual hingga diare dan muntah sejak Minggu malam. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya gejala keracunan ini. Namun, tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara telah melakukan pengambilan sampel makanan dan minuman dari lingkungan pondok pesantren dan telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Tengah. Karena kalau di dapur sih kemungkinan enggak, karena kan santri makannya sama 4 santri. Tapi kalau jajan kan memang tidak bisa diantisipasi karena jajannya kan beli sendiri soalnya. Rata-rata yang dirasakan santri itu seperti apa Pak? Yang dirasakan seperti gejala diare biasa, jadi mencret seperti itu. Dugaan sementara itu ini dari makanan, akan tetapi untuk kejelasannya nanti tim dari Dinas Kesehatan akan mengadakan investigasi dengan pemeriksaan laboratorium. Upaya-upaya Pak? Upaya-upaya pencegahannya sebagai bentuk pencegahan kita Forkominca sudah menugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan
sampel makanan itu sendiri. Sebelumnya, total ada 100 lebih santri yang mengalami gejala keracunan, namun hanya 34 yang mendapat perawatan medis di puskesmas. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk trailer menabrak truk tronton yang sedang berhenti di lampu merah di Simpang 3 Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Akibat kejadian ini, sopir truk trailer sempat terhimpit dan bodi truk mengalami ringsek. Truk trailer bermuatan garmen ini hancur di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk tronton di Simpang 3 Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Selasa lalu. Kecelakaan dua truk besar bermula saat truk trailer berjalan di Jalan Utama Semarang, Solo. Truk yang berjalan dari Semarang menuju Klaten saat mendekati persimpangan diduga rem tak berfungsi sehingga laju trailer tak terhenti dan menghantam bagian belakang truk tronton yang sedang menunggu lampu merah. Di lingkar itu ya tidak apa-apa, ada masalah apa itu kalau tidak bisa. Sendiri ya, Mas? Ya sendiri. Itu muat apa, Mas? Barang garmen Pak. Mau dari mana mau kemana? Mau ke Klaten dari Semarang. Beruntung sopir truk tronton yang ditabrak truk trailer mampu mengendalikan kendaraan hingga tak melaju ke depan dan terhindar dari kecelakaan beruntun dengan kendaraan yang ada di depannya. Iya, saya lagi tunggu lampu merah kok. Iya, lagi nunggu lampu merah. Tiba-tiba sampai, wah kaget saya. Saya langsung sigap injak pedal rem ya kan sama handrem. Ya kalau nggak habis juga kabin saya nunggu yang depannya itu. Oh, depannya ada berarti? Ada trailer juga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasus kecelakaan ini sudah dalam penanganan petugas kepolisian. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Warga Desa Kepanjen, Klaten tersengat puluhan tawon Vespa saat mencari pakan ternak. Ia mengalami bengkak hingga nyeri dan korban sampai dirawat di rumah sakit. Ketidakberuntungan menimpa Riswoko. Warga Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Klaten ini terbaring lemas di rumah sakit karena tersengat tawon Vespa. Saat itu ia tengah mencari rumput untuk pakan ternak di area sawah. Dan tak sengaja ia menyenggol sarang tawon Vespa. Sedang mencari rambanan, tahu-tahu nyenggol serang. Terus tahu-tahu gimana Pak? Setelah diserang? Diserang lalu ditutup sama puluhan tawon Pak. Terus saya diarap. Sini. Paling banyak di bagian mana? Pria 45 tahun itu tersengat pada lengan dan punggung. Akibatnya ia mengalami nyeri, sesak hingga pusing. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu mengatakan tubuh Riswoko masih bengkak dan nyeri dampak dari sengatan lebah. Setelah diperiksa dicek tensi, tensinya tinggi 185/110, kemudian nadinya juga tinggi 121 kali per menit. Itu kemungkinan karena reaksi dari sengatannya. Kemudian Niki sudah ditangani di IGD. Kemudian diberikan obat-obat anti nyeri, pertolongan pertama untuk seseknya juga oksigen dan diberikan obat seseknya juga. Saat ini masih observasi rawat inap atau gimana? Saat ini karena masih observasi dari sengatannya masih dirawat inap, kemudian sudah dapat obat-obatan injeksi juga sambil kita pantau untuk reaksinya. Berapa sengatan dok? Sengatannya. Mendapat laporan adanya warga yang jadi korban sengatan lebah, Kapolsek Delanggu mengecek lokasi kejadian. Didapati sarang tawon Vespa dengan diameter 25 cm yang menempel di pohon setinggi 1 meter. Disengat itu di bagian tangan dan juga punggung, itu beberapa sengatan. Ya. Beberapa sengatan, setelah tersengat dia masih sadar, terus pulang, terus terasa pusing, terasa sesak napas, kemudian minta diantar oleh orang tuanya sama istrinya ke PKU, kemudian setelah di PKU masuk IGD terus dapat perawatan, sekarang sudah di bangsal perawatan. Alhamdulillah
keadaannya baik, sadar. Relawan akan mengeksekusi sarang tawon Vespa tersebut supaya tidak membahayakan warga sekitar. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.